Halo Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Maya Miranti Bani, calon guru penggerak angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Nur Hidayah Mantong dan pengajar praktik Ibu Hayati Adamara. Bapak Ibu guru hebat, sebelum melakukan tindakan aksi nyata, maka ada pun rancangan tindakan aksi nyata yang saya buat. Hal pertama yang saya buat yaitu latar belakang. Kenyamanan dalam kelas adalah salah satu hal yang sangat penting untuk terwujudnya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Jikalau menyenangkan bagi murid, maka akan terwujudnya peningkatan dalam belajar di kelas sehingga mampu menghasilkan hasil belajar yang bagus. Adapun tujuan aksi nyata ini dibuat, yang pertama, terciptanya budaya disiplin positif pada murid melalui penerapan keyakinan kelas. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang berasal dari motivasi intrinsik murid. Bapak Ibu guru hebat, lini masa tindakan yang akan dilakukan pada aksi nyata ini yaitu yang pertama rencana. Menyusun rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua koordinasi. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan kepala sekolah. Yang ketiga sosialisasi. Melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, guru, pendidik dan murid tentang menumbuhkan budaya disiplin positif melalui keyakinan kelas. Yang keempat, melaksanakan program. Yang kelima, pengamatan. Melaksanakan pengamatan dan pemantauan. Keenam, evaluasi. Mengadakan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Adapun dukungan yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan aksi nyata ini yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini merupakan video kegiatan sosialisasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mari kita simak sama-sama. Salam teman-teman semua. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sedikit sosialisasi tentang budaya positif. Karena ini adalah tugas dari CGP saya, yaitu melengkapi modul 1.4 tentang budaya positif. Baik teman-teman semua, sebelum itu saya ingin berbagi sedikit tentang tujuan pendidikan untuk kita. Ya, tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan tujuan pendidikan tadi, maka ada pun landasan yaitu budaya positif. Budaya positif yaitu kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus agar tumbuh menjadi suatu karakter baik.
Sekolah berusaha untuk menciptakan iklim pendidikan yang aman, nyaman, dan berbudaya positif dari semua warga sekolahnya, khususnya peserta didik melalui pembiasaan praktik baik yang telah disepakati bersama menjadi sebuah kebiasaan positif yang mengakar kuat dari dalam diri semua warga sekolah. Budaya positif dilakukan secara nyata dan kontinu serta atas dasar kesadaran semua warga sekolah, pihak terkait lainnya dalam pembiasaan positif yang ditanamkan khususnya bagi peserta didik, yaitu disiplin positif melalui pembiasaan membuang sampah pada tempatnya sebagai salah satu kesepakatan kelas. Ya, yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran pada paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Seperti yang kita lakukan selama ini, belajar dalam kelas, dan di luar kelas, kokurikuler dan ekstrakurikuler, ya, seperti yang kemarin pramuka atau pelajaran penjas itu kan ekstrakurikuler juga ada. Pada sore hari mereka bermain bola voli, itu ekstrakurikuler. Kedua, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi di sini disiplin positif itu tanpa kekerasan dan ancaman. Karena kita kan guru-guru ini sekarang kita pakai kekerasan dan ancaman dulu baru anak-anak mau ikut kita punya mau. Sebenarnya itu salah. Kita disiplinkan dia pakai hal lain, jangan pakai kekerasan. Berikut dalam penerapannya, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Karena kalau kita bilang, ibu kasih gula-gula dengan catatan, lusa dia boleh begini. Nah, kita kan kadang-kadang begitu toh. Jadi sekarang kita diharapkan untuk berubah. Kita disiplin duluan, baru anak bisa disiplin. Berikut motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restricting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, yang tadi saya bilang itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi intrinsik. Mungkin teman-teman bisa ada yang mau kasih ide sedikit tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman motivasi intrinsik. Ada yang bisa memberikan masukan sedikit, kira-kira yang kemana yang dialami kita ke sekolah, jangan jauh-jauh. Teman-teman yang mau berbagi, mungkin begini teman-teman. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ini begini. Ini anak dia sudah bikin salah, tapi supaya dia jangan kena hukuman, dia bawa dia punya teman yang lain juga. Dia bawa dia punya teman yang lain supaya ini teman bantu dia jangan dapat hukuman. Itu menghindari ketidaknyamanan. Sudah teman-teman? Sudah. Salah. Bersekolah. Yang berikut, untuk mendapatkan imbalan. Nah, kadang-kadang kita ke anak-anak seperti yang tadi saya bilang. Dia kalau mau jawab benar, kita mesti kasih dia stimulus dengan hadiah dulu. Hadiah dulu baru dia mau jawab benar. Kalau tidak ada stimulus, dia tidak mau, dia biasa-biasa saja. Berikut, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya.
Jadi kadang-kadang anak-anak juga butuh kita hargai. Kadang-kadang kita minta tolong anak-anak, habis itu kita sudah mau terima kasih. Nah, pada sebenarnya anak-anak itu hanya butuh untuk kata terima kasih, itu sudah sama hal dengan kita menghargai mereka, begitu. Ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yang biasa makan, minum, itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebanyakan anak-anak ini butuh yang ini sudah. Kadang-kadang dong datang begitu aneh-aneh ini karena tidak ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebanyakan itu anak-anak yang broken home itu butuh kasih sayang. Yang kedua, ketiga ada penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang-kadang anak-anak mampu, tapi kita dulu ini yang buat sekarang ini sama tidak mampu, kita tahan. Lu tunggu dulu, ini bicara duluan. Dan begitu tuh anak punya kepercayaan diri itu langsung drop. Berikut ada kebebasan. Dan yang kelima ada kesenangan. Kita lanjut lagi, posisi kontrol institusi. Yang pertama ada penghukum. Nah, penghukum itu yang sama biasa kita pikir pagi biasa. Anak terlalu kita berdiri semua di depan dan mulai berdiri di sini, cepat pilih sampah. Itu tipe orang penghukum. Yang kedua ada pemantau. Yang pemantau itu sampai kami tidak pikir, kami berinfo, kami hanya lihat sah. Itu kami tipe pemantau. Yang ketiga ada pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini yang sering terjadi di kita semua. Misalkan ada satu orang anak yang datang terlambat, guru pikir ada sementara didik dia. Kita yang lain juga tersambat, cepat, lu kenapa datang terlambat? Begini. Dikasih anak itu rasa tertuduh. Itu kita sebagai pembuat rasa bersalah itu begitu. Yang berikut ada teman. Kita juga melakukan seperti itu. Kadang-kadang kita dekati mereka sebagai teman, tanya-tanya dia kenapa. Yang berikut lagi ada manajer. Manajer itu yang paling penting, seorang guru itu harus punya yang namanya manajer. Kalau manajer itu dia sama keseimbangan begitu. Dia mau teman sama teman, dia mau penghukum sama penghukum, pemantau sama pemantau. Pokoknya dia seimbang. Sudah teman-teman, sudah mengerti. Berikut lagi ada keyakinan kelas. Ini paling penting. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Cara membentuk keyakinan kelas yaitu yang pertama, keyakinan lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. 4, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kelima, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6, melibatkan seluruh warga sekolah. Jadi keyakinan kelas ini biasanya kita buat itu pada awal tahun pembelajaran. Jadi tugas wali kelas itu punya tugas untuk buat keyakinan kelas. Misalkan itu dibuat dalam bentuk positif. Begini. Sebelumnya itu kita biasa pakai kata jangan buang sampah sembarangan. Kalau kata positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu kita buat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Sudah bisa teman-teman? Ya, kita lanjut. Berikut ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ya, kayak kemarin teman-teman sudah nonton video yang saya buat. Seperti itu sudah. Yang pertama, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ciri-ciri restitusi antara lain. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang melatar belakangi tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, intinya adalah P5 berjalan.
restitusi kelima berjalan juga. Nama usia ini kelima atau berakal mulia, bernal kritis, mandiri, gotong royong. Makin sudah tahu, jadi tidak usah jelaskan banyak lagi. Atau ada yang belum tahu. Ya, sejenis restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas dengan tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selama ini kita sudah buat, tapi kita tidak tahu dia punya tahapan-tahapan itu seperti apa. Karena sebenarnya kita buat, hanya kita biasa lupanya dibuat keyakinan kelas. Kita biasa lupa di keyakinan kelas saja. Contohnya begini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini adalah salah satu contoh menstabilkan identitas anak sebelum kita masuk pada dia punya kesalahan tadi. Yang berikut ada validasi tindakan. Validasi tindakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Mungkin ini guru ada yang bisa kasih contoh satu saja validasi tindakan yang biasa kita lakukan pada saat ada siswa yang bermasalah. Tapi kita punya kata-kata tidak apa-apa. Pasti di rumah seperti ini, makanya dia bawa ke sekolah. Ya memang begitu sudah, itu kan namanya. Mungkin contohnya soal sih, mungkin ibu bisa pakai kata-kata sendiri. Pasti kita biasa begini. Kenapa lu sering pukul saya di kepala? Lu hanya pisau-pisau sah. Kan biasa begitu toh. Ih, ini cari lu, ini bukan kucak dia. Ini salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Saya juga umpan dia, kasih dia dorongan yang salah begitu. Kenapa lu sering dia di situ sah? Hanya soto-soto sah. Itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir baru ingatkan dia mengenai keyakinan kelas. Nah, kira-kira yang tadi lu buat itu sebenarnya keyakinan kelas tentang apa? Seperti yang dia share di video kemarin tentang siswa yang terlambat. Di situ saya ingatkan dia kembali kira-kira keyakinan apa yang sudah dia langgar. Dia bilang disiplin waktu. Nah, disiplin waktu itu kita sudah buat dalam kita punya keyakinan kelas. Jadi dengan sendirinya anak itu dia akan berubah. Jadi kita tidak usah kasih hukuman lagi. Karena saya juga tidak kasih hukuman, tapi ini lebih kebaikan kita bersama, jadi kita saling mengingatkan. Baik Bapak Ibu lagi baik ibu-ibu semua, terima kasih karena sudah duduk dan mendengarkan. Sudah selesai, yang mau memberikan masukan saya persilahkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.